Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami boleh kembali beribadah, terutama dalam merayakan ibadah kebangkitan Kristus. Terima kasih buat kesempatan Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, boleh berjumpa lagi Tuhan dalam ibadah online ini. Bapa memberkati setiap kami, berkati semua mereka yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dan Tuhan berikan kami urapan yang baru supaya kami semakin kuat hari-hari ini menghadapi setiap persoalan. Kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kami akan mulai ibadah kami hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, membawa pujian penyembahan kami. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau masih mengizinkan kami boleh merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami mengerti akan makna dari kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Biar Engkau berbicara kepada kami Tuhan, dan kami ingin memaknai Paskah ini dengan firman-Mu, dan kami boleh sungguh-sungguh mengerti di dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami yang mendengarkan. Kami membuka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Saya percaya saudara pasti dalam keadaan yang baik, luar biasa, dan tetap bersuka cita. Selamat Paskah, dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Apa makna yang kita dapat dari kebangkitan Kristus itu? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang ke-13 ya. Kita akan baca bersama Kisah Para Rasul 13 mulai dari ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-34. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Saudara, kebangkitan Kristus yang pertama membawa arti dalam hidup kita, yaitu Allah Tuhan menepati janjinya. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus itu hanya datang untuk mati dan dia tidak pernah bangkit, saudara. Ya, ketika pertama kali Yesus mati, ya pada waktu itu iblis bersorak-sorai karena iblis berkata, yes, akhirnya Yesus mati. Tetapi iblis tidak tahu bahwa pada hari yang ketiga Yesus itu dibangkitkan. Dan iblis syok dan terkejut karena melihat ternyata Yesus itu bangkit. Kenapa saudara? Karena kematian tanpa kebangkitan itu artinya sebuah kekalahan. Tetapi kematian yang disertai dengan kebangkitan itu artinya sebuah kemenangan. Nah, makna yang pertama, Kristus itu bangkit untuk kita. Ini adalah satu bukti. Di sana dikatakan, ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 34. Hal ini dinyatakan oleh Tuhan dalam firman, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai. Kebangkitan Kristus bagi kita membawa makna yang pertama, bahwa dia Tuhan yang berjanji dan dia juga Tuhan yang akan menggenapi. Jadi saudara, hari-hari imani semua janji Tuhan dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan itu sanggup menggenapinya. Ada banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan yang bisa kita pegang, saudara. Ayat ini berkata, ya, bahwa Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai. Saudara, kebangkitan Kristus membawa makna bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapi. Kalau manusia yang berjanji, bisa jadi saudara janji manusia itu palsu. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, di sini dikatakan dia yang memberikan janji kepada kita, janji yang kudus yang dapat dipercaya. Yang pertama, makna kebangkitan Kristus bagi kita yang pertama adalah bahwa dia Tuhan yang menggenapi janjinya. Karena dia bukan hanya Tuhan yang mati, tetapi dia bangkit bagi saudara dan saya. Dan mari hari ini apapun yang sedang saudara pergumulkan, percayalah kepada janji Tuhan. Kita juga semua yang ada dalam dunia ini tidak usah takut, saudara. Hari-hari ini menghadapi virus corona, menghadapi bencana alam, gempa, gunung Krakatau yang meletus, bererupsi, saudara. Ya, ada dentuman-dentuman yang terdengar. Banyak orang ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka berpikir, Bu, kalau memang ini udah mau kiamat atau apa, kalau kami mati bagaimana? Saudara, mari kita pegang firman Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah yang pertama memberikan kita makna bahwa dia Tuhan yang berjanji dan dia menggenapi janjinya. Dan janjinya itu kudus dan dapat dipercayai. Artinya apa? Bahkan sekalipun kita mati satu saat nanti, kita memperoleh janji akan kehidupan yang kekal. Dan itu janji yang luar biasa, janji yang benar-benar kita butuhkan dan yang perlu kita hidupi. Bahwa ketika kita satu saat juga menghadapi kematian dipanggil oleh Tuhan, percayalah bahwa kita akan memiliki satu kehidupan dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara tidak usah takut. Kenapa? Dia Tuhan yang telah berjanji dan dia pasti menggenapinya. Dia janji akan menyertai kita. Dia janji akan menggendong kita. Dia janji tidak akan meninggalkan kita. Dia
Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan setia sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Hari ini catat baik-baik, kebangkitan Kristus membawa makna yang pertama, Tuhan menepati semua janjinya atas hidup kita. Karena itu bagian kita mempercayai janji itu, memegang erat dan kuat janji itu. Bahkan kita diberikan janji ketika kita mati satu saat nanti, kita memperoleh hidup yang kekal. Iya, yang kedua, apa makna dari kebangkitan Kristus hari ini bagi setiap kita? Ayat 38 berkata, jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ya, dan di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara yang terkasih, firman ini berkata, saudara, di dalam Kristus kita semua mendapatkan yaitu pengampunan dosa. Karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita memperoleh pengampunan dan penebusan dosa. Karena itu setiap orang hari ini yang mau bertobat dan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dosanya tidak diperhitungkan lagi, tetapi sudah dihapuskan ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Saudara, kalau di agama yang lain bahwa dosa itu harus dibayar oleh kita sendiri, ya, tetapi Yesus itu datang, Dia mati dan bangkit bagi kita supaya apa? Supaya dosa tidak lagi diperhitungkan kepada diri kita. Dosa kita yang telah lama sudah dihapuskan. Ada banyak orang-orang yang datang kepada saya, mereka konseling dan berkata, Ibu, apakah kami akan diampuni? Saya sudah melakukan banyak dosa, Bu. Di masa muda saya, bahkan di masa-masa yang lalu, saya melakukan banyak sekali dosa. Tapi hari ini saya mau bertobat. Saya mau tanya Ibu, apakah Tuhan menerima dan mengampuni saya? Karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Karena itu yang menjadi jaminan bahwa dosa kita itu diampuni dan tidak diperhitungkan. Saudara, ayat yang ke-38 berkata, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Kristus Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Hari ini saudara, apapun yang mengikat kita, dosa apapun yang masih mengintimidasi kita, ketika engkau sudah datang minta ampun, maka Tuhan mengampuni. Tetapi ingat, jangan terus-menerus bermain-main dengan dosa. Jangan terus-menerus hidup di dalam dosa dan engkau mempermainkan Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu. Kalau orang dengan sengaja, saudara, ya sudah mengetahui kebenaran, tetapi dia terus-menerus melakukan dosa, maka tidak ada lagi darah untuk penghapusan dosa yang kesekian kali. Cukup ketika hari ini engkau merasa engkau berdosa, bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Saya menerima banyak WA orang yang berkata, Bu, ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya pengen bertobat. Saya ini hidup seorang pelakor, saya seorang homoseksual, saya seorang lesbian, saya seorang yang pemarah, Bu, saya seorang yang tidak bisa mengendalikan diri, Bu. Saudara, ketika engkau mau datang kepada Kristus, mempercayai dan menerimanya, dan mau bertobat sungguh-sungguh meninggalkan segala dosamu, ayat ini berkata, karena Kristus kita menerima pengampunan dosa. Jadi hari ini saudara, apapun persoalan, apapun dosa yang mengikat engkau, percayalah Tuhan sudah mengampuni kita, dan Dia itu sudah melupakan semua dosa-dosa kita, dan Dia juga tidak mengingat lagi. Karena itu saya berdoa buat setiap kita, hanya 2 hari ini saya memberikan makna dari kebangkitan Kristus, karena hari ini kita merayakan kemenangan yang besar, yaitu kebangkitan Kristus. Yang pertama tadi, kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi setiap kita bahwa Tuhan menggenapi setiap janji yang diucapkannya. Yang kedua, makna dari kebangkitan Kristus yang kedua, dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni. Karena itu jangan terintimidasi lagi dan jangan bermain-main lagi dengan dosa. Mari kita bertobat sungguh-sungguh dan mempercayai bahwa Tuhan sudah menerima kita apa adanya, dan Dia tidak memperhitungkan lagi dosa kita sebagai kutuk. Karena itu bangkitlah, berdirilah saudara dalam Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatannya, dan minta perkenanan dan kasih karunia-Nya supaya kita memperoleh jaminan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Mari kita sama-sama merenungkan firman ini. Kita tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau berkata terima kasih Tuhan. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Saudara, hari ini percayalah, apapun yang sedang mengikat engkau, ketika engkau mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaranmu. Percayalah bahwa kebangkitan Kristus juga membawa makna kepada kita hari ini, bahwa Dia Tuhan Allah yang menepati segala janjinya. Hari ini jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut dengan keadaan apapun. Percayalah Dia Tuhan yang sudah berjanji memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dia yang berjanji membawa kita ke rumah Bapa. Kita orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan yang mempercayai janji kudusnya itu. Mari hari ini saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh bertobat. Kami mau sungguh-sungguh meninggalkan semua dosa-dosa kami, karena kami tahu Tuhan tidak lagi memperhitungkan itu. Terima kasih Bapa, genapi setiap janji-Mu atas hidup kami, bahwa kami sungguh-sungguh mempercayai hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih buat malam hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, kami mau buka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara, buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati keturunan anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Bahkan Tuhan mencukupkan semua yang engkau butuhkan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.